Terima kasih, selamat siang. Challenger? DSC Season 14? Wah, masih semangat nih. Padahal ini waktu-waktunya rawan. Jam-jam rawan, jam-jamnya ngantuk. Saya dikasih materi yang membuat ngantuk. Jadi kalau nanti rekan-rekan semua ada yang ngantuk, jangan khawatir. Jadikanlah kursi Anda sebagai souvenir. Supaya bisa tidur di rumah. Oke, 2030-2045 kalau kita lihat di sensus penduduk Indonesia, tahun 2020 saja sudah ada 270,20 juta jiwa dengan yang usia produktif pada tahun 2020 70,72. Ya, kita bisa lihat perbandingannya ya, bahwa usia produktif ada 70%-an berdasarkan data Bappenas di antara 2020 sampai dengan 2030 yang kemudian perlahan akan mulai menurun 2030 sampai dengan 2040 tetapi tetap masih mayoritas yaitu 64%. Itu pasar bagi Bapak dan Ibu dan itu dari rekan-rekan dan itu mitra bagi rekan-rekan sekalian. Oke. Kita berharap kita mencapai posisi bonus demografi yaitu katanya puncaknya 2030. Ya. Dan bonus demografi itu kan bahwa struktur demografi itu dikuasai oleh mereka yang usahanya produktif. Harapannya 2045 kita menjadi Indonesia emas. Siapa yang sudah baca hasil penelitiannya sebuah lembaga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI yang baru keluar kemarin. Itu ramai di medsos. Intinya gini, kalau kita tidak waspada, jadi nanti silakan di googling ya. Kalau enggak nanti bisa WA saya bisa kasih dokumennya. Kalau kita tidak waspada, kita tidak akan mencapai Indonesia emas. Nah, kaitannya dengan usaha rekan-rekan sekalian, yaitu kita harus waspada kira-kira celah mana yang akan mengganggu kita, potensi mana yang akan mengganggu kita. Banyak-banyak baca dokumen-dokumen seperti itu, supaya rekan-rekan jangan jatuh pada saat ada gangguan yang sangat tinggi di negara kita. Okay. 2045 itu kita genap 100 tahun. Ya. Bonus demografi ini bisa jadi bencana, karena jumlah pekerjaannya tidak memadai. Saya bersyukur rekan-rekan entrepreneur, wirausaha, membuka lowongan pekerjaan. Lalu kompetensi minim. Jadi nanti kalau punya pegawai, punya staf, perhatikan. Ya, bagaimana kita develop mereka supaya kompetensinya bagus. Karena kalau kompetensi mereka bagus, maka kita akan terbantu dalam berusaha. Lalu kemudian pengangguran dan kemiskinan akan naik. Rekan-rekan saya pikir yang ada di ruangan ini adalah yang akan menguasai ya, dunia bisnis di Indonesia. Karena kalau kita lihat Gen X, Gen Z, dan Gen Y atau milenial itu menjadi mayoritas. Tantangan kita adalah lost generation. Misalnya ini salah satunya, bahwa yang Gen Z itu dikatakan sebagai generasi strawberry. Katanya lembek, egois, suka ngayal, ngawang-ngawang, males, manja, boros, dan keras kepala. Katanya begitu. Ya. Tapi tentu yang ada di ruangan ini tidak. Tetapi bagaimana kita menularkan itu? Supaya jangan ada generasi strawberry yang mendominasi bangsa kita. Okay. Atau mungkin generasi sandwich. Yang hidupnya ini mungkin biasanya di Gen Z. Gen Z, Gen X, di Gen X biasanya. Yang harus menanggung beban hidup. Ya, entah itu keluarganya, anaknya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Generasi sandwich. Ada ciri-cirinya, silakan nanti kan pasti dibagikan, di share materinya. Dan problem juga adalah 5.611.193 anak Indonesia putus sekolah. Itu tantangan yang akan rekan-rekan hadapi. Karena coba, apa dampak dari putus sekolah? Salah satunya.
Ya, silakan. Pengangguran, tidak adanya pendapatan. Terima kasih. Pengangguran, tidak adanya pendapatan. Pengangguran dan tidak adanya pendapatan itu menghasilkan apa? Ya, Pak. Pengangguran dan tidak adanya pendapatan itu menghasilkan apa? Kemiskinan, Pak. Kemiskinan, Pak. Kemiskinan. Kemiskinan. Oke. Kemiskinan menghasilkan apa? Kebodohan. Kebodohan. Kebodohan menghasilkan apa? Kejahatan. Kejahatan. Kalau didominasi oleh penjahat, mungkin nggak bisnis kalian nyaman? Nggak mungkin. Ya. Karena yang pertama kali harus dijaga adalah stabilitas keamanan. Kurangnya kejahatan. Di negara manapun, kecuali kita bisnis yang jahat. Bisnis narkoba, human trafficking. Ya. Lagi, Indonesia untuk 2045 terhalang masalah kesehatan mental remaja. Kesehatan mental remaja jadi masalah buat kita. 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Ini tantangan bagi rekan-rekan. Belum lagi turbulensi geopolitik nasional. Bisa dilihat, demo, ya, sampai bakar-bakaran. Belum lagi geopolitik dunia yang hari ini sedang ramai, Hamas, Palestina, Israel, Hizbullah, Lebanon. Ya. Rusia, Ukraine. Ini mempengaruhi semua usaha kita. Mempengaruhi supply chain. Ya. Beberapa pabrik di Jawa Barat, beberapa usaha di Jawa Barat itu agak deg-degan. Kenapa? Karena tidak bisa mengimpor beberapa bahan baku. Karena apa? Karena jalur yang dilewati itu terkena impact atau dampak dari konflik Ukraine, Rusia, dan Hamas, Palestina, Hezbollah, Lebanon, dan Israel. Oke. Dan ini sudah dipetakan oleh kami di Lemhanas, kira-kira apa saja permasalahan di dunia ini yang akan mempengaruhi kita. Rekan-rekan yang perlu diwaspadai bahwa setiap transisi kekuasaan itu biasanya diikuti dengan krisis. Contoh, krisis ekonomi. Walaupun ini masih potensial. Ya. Walaupun ini masih potensial. Contoh, berapa harga dolar sekarang? Berapa naiknya? Berapa IHSG? Indeks harga saham gabungan. Ya, ini potensial. Ini yang akan menjadi beberapa hambatan bagi usaha kita. Tetapi sebagai seorang pemuda, sebagai seorang bisnismen murni, setiap hambatan itu, setiap ancaman itu kita jadikan peluang. Jangan menyerah. Karena sebetulnya keadaan seperti ini pada abad 16 Thomas Hobbes sudah mengatakan bahwa manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya dan akan berperang terus. Cuman kita saja menentukan posisinya, apakah kita menjadi pengubah atau kita jadi yang diubah. Apakah kita menjadi pelaku untuk agen perubahan atau kita jadi korban, membiarkan diri kita menjadi korban. Nah, sekarang saya mengajak rekan-rekan untuk memikirkan. Tadi sudah disampaikan tantangan bangsa Indonesia, turbulensi geopolitik nasional dan dunia. Kira-kira kaitannya dengan usaha atau bisnis rekan-rekan. Ya. Apa yang akan terjadi terhadap bisnis Anda jika menghadapi tantangan tersebut? Mungkin sebagai konteks dulu, bisnis saya di bidang produksi keju. Produksi keju. Oke, keju. Saya juga suka keju. Mungkin kalau dilihat dari geopolitik nasional dan dunia, yang akan
mempengaruhi terhadap bisnis saya itu karena kami ke depannya akan ada planning untuk ekspor. Ekspor keju itu nanti akan lumayan terganggu tergantung dengan kondisi karena itu juga menyangkut ekonomi dari negara-negara tujuan ekspor kita. Untuk menghadapinya sih yang pertama kita akan membuat supply dan demand yang lebih resilient di dalam negeri dulu. Jadi kita tidak bergantung untuk selalu keluar negeri. Bagaimana cara mengantisipasi? Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk antisipasi dan menghadapinya. Oke. Kalau menghadapi berarti permasalahannya di depan, kalau mengantisipasi kira-kira masalahnya belum ada, tapi kita sudah berpikir. Iya. Mengantisipasi tadi untuk kita memperkuat supply dan demand dalam negeri dulu. Untuk menghadapinya mungkin kita akan pilih negara yang paling aman dulu untuk kemana kita bisa ekspor. Kita juga bangun demand yang stabil dulu baru kita bisa menjajaki negara-negara lain yang selanjutnya. Kalau misalnya saya gagal dalam konteks ekspor ini, sesuai dengan antisipasi tadi masih ada dalam negeri sendiri yang sudah kita kuatin di awal. Kalau misalnya kita berhasil, ya alhamdulillahnya berarti kita bisa langsung lanjut ekspansi lagi ke negara-negara berikutnya. Kalau gagal, plan A-nya gagal, plan B-nya apa? Plan A ini kan kita lebih ke memperbesar demand ya. Jadi lebih ke hilirnya untuk kita jual. Nanti kalau misalnya plannya gagal, kita akan kembali ke hulunya. Jadi sehubungan dengan pabrik saya masih sebagai pabrik saja. Nanti ekspansinya lebih ke kita akan menuju ke peternakan sapinya gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan Mbak. Siap, terima kasih Bapak. Apa yang terjadi pada bisnis saya jika tantangan bangsa Indonesia, turbulensi geopolitik nasional dan dunia, yang terjadi adalah bisnis saya akan semakin maju Bapak. Karena bisnis saya basicnya adalah melayani kebutuhan masyarakat yang dinamis. Nyun sewu, mohon maaf, bisnis saya adalah jasa ojek delivery, tapi melayani apa aja, di mana aja, kecuali nagih hutang sama nyariin jodoh orang Pak. Jadi selama manusia masih punya kebutuhan, apalagi geopolitik, orang kebutuhannya berbeda, bertambah. Selama orang masih punya kebutuhan, bisnis saya akan tetap dibutuhkan. Oke Mbak, jodoh juga itu kebutuhan Mbak? Iya, tapi mohon maaf Pak, saya aja belum dapat, jadi belum bisa. Terus? Kirim santet juga nggak bisa. Bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya adalah memang bisnis dinamis, jadi saya tidak boleh berdiam diri, harus terus belajar, melihat situasi, terus belajar agar tidak ketinggalan informasi dan ketinggalan zaman Bapak. Cara mengantisipasinya adalah, saya adalah seorang ibu, single parents, yang saya harus antisipatif pada segala bentuk ancaman pada bisnis saya, segala perubahannya. Jadi dengan seperti itu, dengan saya tidak berhenti belajar, itu adalah salah satu awal untuk mengantisipasinya. Jika saya gagal, saya yakin saya tidak akan gagal Pak di bisnis ini. Karena selama 8 tahun saya sudah berkomitmen bisnis ini akan terus berjalan. Jika saya gagal berarti kegagalan itu karena orang tidak punya kebutuhan. Agar saya berhasil, saya harus fokus pada niat saya. Awal ketika saya menjalankan bisnis itu niat saya apa? Agar saya berhasil, kalau capek istirahat, berjuang lagi menurut niat saya dari awal. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan. Rekan-rekan, jadi ada 2 slide isinya pertanyaan. Saya berharap ketika nanti rekan-rekan selesai di sini, coba itu digunakan untuk menjadi refleksi ya bagi kehidupan rekan-rekan sekalian yang ujung-ujungnya adalah saya harus begini, saya harus begitu. Menjadi plan atau rencana dari pengembangan atau bertahan dari bisnis hadapan ancaman bagi bisnis kita. Ya. Saya masuk ke materi pokoknya. Materi pokoknya pasti membosankan. Tetapi saya mau menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu bolak-balik berubah. Ya. Tapi ada 3 hal yang tidak berubah. Pertama, tetap negara ini adalah negara demokrasi. Kedua, kedaulatan tetap di tangan rakyat. Ketiga, negara ini tetap menjadi negara hukum. Berapa kali pun berubah, itu tetap negara demokrasi, tetap kedaulatan di tangan rakyat, dan tetap negara hukum. Ya. Di dalam sistematika perubahan terakhir, yang sangat membedakan adalah penjelasan. Penjelasan
Undang-Undang Dasar itu diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu ada, kalau sekarang nggak ada. Jadi batang tubuh semua dianggap jelas, semua permasalahan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Di dalam Undang-Undang Dasar terlihat tujuan berdirinya kita apa, cita-cita nasional kita apa, dan juga landasan bentuk negara kita apa. Itu sudah jelas diatur dan ditata. Dan konstitusi itu kalau kata orang hukum groundwork, ya, aturan dasar. Sementara Pancasila adalah ground norm, norma dasar. Jadi semua peraturan perundang-undangan kita, aturan ataupun kebijakan, ya, itu harus berdasarkan kepada konstitusi. Dan sumbernya adalah Pancasila. Jadi nilai-nilai itu yang Prof. Bondan sampaikan tadi, itu adalah inti dari semua peraturan perundang-undangan kita. Oke. Ini tata urutannya, jadi aturan itu harus berbentuk seperti ini. Di atasnya Undang-Undang Dasar 1945, yang paling bawah peraturan daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 ada 3 nilai. Ya, yang dianggap disepakati ada 3 nilai. Nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Di dalam nilai demokrasi itu ada pembatasan kekuasaan negara. Kalau pembatasan kekuasaan negara berarti jelas siapa yang eksekutif, siapa yang DPR, legislatif, dan siapa yang yudikatif. Kalau rekan-rekan ngurus perizinan bukan di DPR. Karena kalau rekan-rekan ngurus perizinan di DPR itu namanya korupsi. Perizinan ada di eksekutif. Ya. Ngurus perizinan bukan di yudikatif. Bukan di pengadilan atau di Mahkamah Agung. Karena kalau misalnya ngurusnya di situ berarti sedang ada sengketa. Ya. Lalu pembagian antar lembaga perannya apa? Kedaulatan tetap di tangan rakyat. Dan setiap negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nggak bisa bebas sebebas-bebasnya. Semua kebebasan itu ada koridornya, yaitu hukum. Karena kalau semua kekuasaan itu tidak dibatasi, itu akan korup. Kalau kita menjadi seorang pemimpin organisasi atau perusahaan, kalau kekuasaan kita tidak ada kontrolnya, maka kecenderungannya nanti akan korup. Kenapa di dalam Undang-Undang PT 40 2007 itu ada Dewan Komisaris dan ada Dewan Direksi? Karena Dewan Komisaris tujuannya adalah mengawasi supaya Dewan Direksi itu tidak kebablasan. Konstitusi kita menjamin kebebasan berusaha dan hak kekayaan intelektual. Lalu kemudian semua urusan sengketa bisnis itu harus diselesaikan berdasarkan konstitusi. Ya. Apa nilai konstitusi? Yaitu sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Ya. Jadi merujuk lagi bahwa semua penyelesaian sengketa bisnis harus berdasarkan Pancasila. Apa itu? Musyawarah untuk mufakat. Jadi setiap ada sengketa bisnis jangan ujuk-ujuk ngelaporin ke polisi. Jangan ujuk-ujuk melakukan gugatan. Selesaikan dulu secara kekeluargaan. Karena kalau sudah dilaporkan ke polisi, melakukan gugatan, itu adalah noda yang selalu berbekas. Ya. Akan merusak hubungan. Dalam doing business di Indonesia, itu datanya tahun 2018 sampai 2019, ya. Bahwa kecenderungan orang bersengketa di pengadilan itu sudah menurun. Mereka cenderung menggunakan jasa-jasa pihak ketiga yang katanya yang namanya mediator. Ya, dengan cara mediasi. Mediasi itu sebetulnya musyawarah untuk mufakat. Jadi itu nanti ada materi lain, tapi yang jelas kenapa menggunakan mediasi? Karena sifatnya rahasia. Hanya para pihak saja. Tetapi kalau misalnya di pengadilan ya mau tidak mau terbuka. Jadi di pengadilan ada fasilitas mediasi kalau mengajukan gugatan.
mau nggak mau hasilnya akan terbuka, tapi prosesnya tetap rahasia. Kalau misalnya bersengketa, lalu kemudian diketahui oleh publik, biasanya harga saham turun. Orang kalau bersengketa, baik yang benar atau yang salah, yang merasa benar atau yang merasa salah, itu biasanya semakin kesini semakin tertutup. Apalagi perusahaan terbuka. Kalau perusahaan terbuka, tahu sedang bersengketa, ada permasalahan hukum, biasanya harga sahamnya menurun. Oke. Konstitusi juga mewajibkan pemerintah memberikan dukungan. Ya. Dan berupa kebijakan dan insentif bagi para pebisnis. Yang kedua adalah nilai kesamaan derajat, bahwa kita semua sama. Ya. Dalam segala hal kita semua sama. Di hadapan hukum kita sama. Ya. Sebagai manusia kita sama. Nah, hanya saja memang ada permasalahan, ini saya ambil dari PricewaterhouseCoopers, bahwa 50% pekerja mengalami diskriminasi di lingkungan kerja. Jadi mudah-mudahan di tempat rekan-rekan, kalau misalnya nanti ada pekerjanya, mereka tidak ada yang merasa mengalami diskriminasi. Itu nggak boleh. Ya. Bukan nggak boleh aja, nggak baik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, bisa dilihat dari surveinya Setara Institute ya, yang menilai 83,3% Pancasila itu bisa dirubah. Kalau Pancasila dirubah, konsekuensinya negara ini dirubah. Masih dari Setara Institute juga, bahwa ini potensi gangguan. Ya. Kalau ini terjadi konflik, bisnis apapun akan rusak. Seperti kejadian di Ambon dulu. Yang ketiga adalah nilai ketaatan hukum. Negara diatur oleh hukum, berdasar kepada hukum, semua harus tunduk di hadapan hukum. Lalu ada akses dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Ya. Hukum dibentuk untuk mensejahterakan rakyat. Kalau hukum bikin susah, itu berarti bukan hukum yang sesuai dengan nilai konstitusi kita. Ya. Terbentuknya ketaatan hukum dan terbangunnya kesadaran hukum itu secara sukarela, itu harapannya. Jadi bukan karena ada patung polisi, jadi kita nggak ngelanggar peraturan lalu lintas. Kan ada tuh, di beberapa daerah masih ada patung polisi, di pertigaan, polisi berdiri kayak gini. Ya. Supaya orang nggak melanggar lalu lintas. Atau misalnya, nggak ada polisi, lampu merah kita terabas. Segitu ditilang, dibilang, wah jebakan Batman ini. Tadi nggak kelihatan kok sekarang ada gitu kan. Konstitusi kita juga memberikan jaminan kepastian hukum ketika rekan-rekan berbisnis dan berinvestasi. Hanya saja memang kita sedang ada masalah. Ini dari data dari World Justice Project. Bahwa kita turun nih soal ketaatan hukum. Kita ranking 64 dari 140 negara. Ya. Problem utamanya adalah ketika benturan kepentingan itu tidak dapat dihindari oleh aparat. Jadi aparat masih menggunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi. Makanya kalau kita lihat rankingnya pun turun, kita jadi 110 persepsi korupsi, ya, indeks persepsi korupsi. Nilainya kita turun dari 38 jadi 34. Ya. Nah rekan-rekan, seperti kita ketahui bahwa terjadi perubahan paradigma perilaku konsumen dan produsen. Kalau kita lihat pengguna e-commerce itu mulai naik terus. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan, saya tidak baca detail mana ya rekan-rekan yang menggunakan e-commerce atau tidak. Tetapi yang jelas di Asia Tenggara berdasarkan data bahwa semester 1 investasi startup di Indonesia itu di tahun 2023 itu lebih kecil dibandingkan tahun 2022. Penyebabnya banyak. Di antara penyebabnya adalah pasti ketidakpercayaan investor. Karena kalau percaya apapun yang terjadi di negara ini, pasti orang akan menanamkan investasi. Nah sekarang bagaimana untuk membangun kepercayaan investor? Oke. Lalu kalau kita lihat nilai transaksi bruto di ekonomi digital,
kita dari 2021 turun ya, dari 13M ke 6M, memang diproyeksikan setelah pemilu itu naik tahun 2025 menjadi 27M dan melejit ketika puncaknya bonus demografi. Proyeksi, mudah-mudahan seperti ini. Nah, rekan-rekan, saya juga berharap rekan-rekan karena bicara ketaatan hukum, agar berhati-hati memilih lembaga jasa keuangan terutama dalam hal pembiayaan. Ini ada ratingnya, komitmen bank dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Ya. Di luar bank ini rekan-rekan harus hati-hati. Kalau misalnya lembaga pembiayaan yang melalui bank, di luar bank ini rekan-rekan harus hati-hati. Ya. Bukan berarti salah, tapi kehati-hatiannya lebih tinggi. Mungkin kalau investasi di Bank BCA dan Bank Nano, pembiayaan dari Bank BCA dan Bank Nanomon, kehati-hatiannya levelnya cukup 5. Tapi kalau di luar bank ini mungkin kehati-hatiannya perlu 8. Dari skala 0 sampai 10. Dan ini juga kalau kita lihat ya di dalam e-commerce, ini kan sebenarnya pasar potensial untuk lembaga jasa keuangan dalam hal ini pembiayaan. Tapi juga potensi permasalahan hukum. Kita bisa lihat perizinan itu adalah hukum. Perjanjian adalah hukum. Ini hal-hal ini yang kadang-kadang miss karena 2. 1, memang terpaksa, 2, memang tidak tahu. Untuk itu rekan-rekan sepanjang sepengetahuan saya, ya, ketika saya di Australia, di Belanda, di Hong Kong, bahkan di Georgia, di tetangganya Ukraine. Setiap usaha selalu dimulai dengan konsultasi dengan profesional hukum yang paham. Jangan nanti kalau misalnya mau konsultasi dengan lawyernya biasa nanganin perkara perceraian di pengadilan agama, terus kita konsultasi itu untuk bisnis, nggak nyambung. Kita bisa lihat tuh, dan banyak perguruan tinggi yang hukumnya itu spesialisasi untuk bisnis dan ekonomi. Jadi kita bisa konsultasi dan ada lembaga bantuan hukumnya. Saya sangat menyarankan lebih baik mencegah daripada mengobati, karena ketika bertemu dengan lawyer itu salah satu vaksin untuk mencegah hal-hal yang membahayakan kita di kemudian hari, khususnya konteks hukum. Sebuah prediksi potensi gangguan saat ini saya ada 3 ya kalau kita lihat dari korupsi. Kenapa saya agak fokus di korupsi? Karena korupsi itu merupakan salah satu sumber utama konflik. Dan konflik itu adalah salah satu sumber utama disintegrasi. Jangankan disintegrasi, pada saat keadaan konflik aja rekan-rekan pasti tidak bisa berbisnis dengan baik. Gojek atau apapun itu, ojek yang melalui aplikasi, kalau misalnya ngantar barang pasti harus keadaan aman. Daripada disangkong di tengah jalan, dirampas, direbut, ditembak. Ya. Nah, kalau kita lihat ada satu hal, ada 3 ya sebenarnya. Tapi ada satu hal saya agak fokus, yaitu korupsi sebagai fasilitator kejahatan atau nexus. Korupsi sebagai fasilitator kejahatan, ini biasanya contohnya kasus pidana perizinan dalam hal kegiatan perizinan ekonomi. Ini akan berdampak terhadap perizinan ekonomi digital dan perlindungan konsumen. Kalau berdampak, maka di sini biasanya kalau kita suap supaya izin kita keluar, ya. Sementara kualitas kita itu kurang, kemudian konsumen yang menggunakan produk kita sakitkah atau terdampakkah? Ya. Kemudian terjadi sengketa terhadap kita. Jadi saya agak menyoroti korupsi di perizinan. Memang kalau untuk bisnis belum terlalu terlihat mencolok, tetapi kalau untuk sumber daya alam atau sumber kekayaan alam itu sudah mencolok. Biasanya izin-izin lahan, tambang, ya, itu pasti menggunakan korupsi sebagai fasilitas kejahatan lainnya, kejahatan lingkungan hidup. Rekan-rekan,
Jadi intinya bahwa konstitusi kita ini UUD 1945 dalam dunia bisnis ini mempunyai peranan penting. Ya. Yang diharapkan bahwa semua pengaturan terhadap dunia bisnis itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Ya. Diharapkan seperti itu. Jadi kalau misalnya bikin kita susah, berarti aturannya perlu direview, bukan di demo. Oke. Kalau kita mencoba memahami konstitusi kita, maka sebetulnya kita dapat mengubah sebuah tantangan menjadi peluang supaya kita bisa bertumbuh kembang. Bukan menghafal ya, tapi kita memahami gitu loh. Seperti misalnya kalau kita ingin bikin usaha supaya usaha kita bagus, kita merekrut banyak orang. Nah, kita merekrut banyak orang jangan milih-milih berdasarkan suku, agama, ras. Tapi kita pilih berdasarkan kompetensi. Nah, bagaimana mencari kompetensi? Kalau di lingkungan kita nggak ada, mungkin untuk jangka pendek sampai menengah kita bisa ambil dari luar. Tapi jangka panjangnya bagaimana kita membina lingkungan kita supaya lingkungan kita itu bisa bekerja dengan kita. Oke. Satu hal yang saya mau ajak kepada rekan-rekan, bahwa bagaimana kita melakukan kegiatan kita ini berlandaskan kebahagiaan. Ya. Rekan-rekan, saya menarik ini karena ini ada secuil pemikiran ketika pembentukan konstitusi. Bahwa ketika pembentukan konstitusi, bahwa diharapkan ya, konstitusi kita lahir dalam rangka sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Dan itu ada di dalam pembahasan BPUPKI. Ya. Dibandingkan bagaimana itu sebuah kebahagiaan. Jadi bukan mereka yang tidur di kasur yang empuk, nggak mesti seperti itu. Makan sepiring berdua juga bahagia. Ya. Ini Bung Karno yang menyampaikan, bukan saya. Oke. Asumsi selama ini setiap kemakmuran ekonomi membawa kebahagiaan. Realitanya pertumbuhan ekonomi di negara maju berjalan seiring dengan peningkatan mental dan perilaku gangguan. Ya. Lalu ada kehancuran keluarga, lalu ada pengucilan sosial dan berkurangnya kepercayaan sosial. Kasus bunuh diri di Jepang itu lumayan, sangat tinggi. Kasus bunuh diri di Indonesia mulai menaik. Makanya di awal saya agak singgung tuh. Bahwa 1 dari 3 anak Indonesia mempunyai gangguan kesehatan mental. Okay. Contohnya, pada studi tahun 2009, sosiologi Jerman menunjukkan bahwa terangkatnya ratusan juta orang dari kemiskinan pada tahun 1990 disertai dengan penurunan kepuasan hidup yang mengkhawatirkan di setiap tingkat pendapatan baik di pedesaan maupun perkotaan. Jadi ini based on science. Dan ada guru besarnya namanya Profesor Derek Curtis Bok. Jadi kebahagiaan itu adalah tujuan yang sah untuk sebuah kebijakan pemerintah, termasuk usaha kita. Jadi bagaimana kita membangun usaha supaya bisa bahagia. Kenapa demikian? Ya, kita bisa lihat nih di Global Happiness Index. Kita kalah loh sama Singapura, kita jauh Kak, kita indeksnya cuma 5,5. Kita hampir sama dengan Filipina. Kita kalah dengan Singapura 6,6. Kita tuh kurang happy. Okay. Australia 7,1. Mana lagi? Amerika Serikat 6,3. Kanada 7,0, Amerika Serikat 6,9, masih kalah dari Kanada. Finland itu 7,8. Ini indeks kita, ya. Kita lihat rankingnya 74, 79, 81, 96, 92, 84, 82, 87, 84. Banten itu paling rendah, siapa yang dari Banten? Nggak happy ya? Oke.
Jakarta 8 terbawah. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya materi yang didapat, materi yang diperjuangkan itu tidak serta-merta menandakan kita happy. Kalau kita lihat dari PAD, pendapatan asli daerah, tentu Maluku Utara itu dan Kalimantan Utara itu di bawah Jakarta. Jelas di bawah Jakarta. Ya. Tapi mereka bahagia. Nah sekarang bagaimana materi yang didapat itu bisa membuat kita bahagia. Karena dengan bahagia pasti rekan-rekan bisa kerja keras dan kerja cerdas. Kalau bisa kerja keras, kerja cerdas, rekan-rekan bisa sukses. Kalau sukses bisa sejahtera. Kalau sejahtera berarti tercapailah tujuan dari konstitusi kita. Bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi kuncinya di bahagia itu ada filmnya, ada YouTube-nya. Ya, kalau mau lihat itu. Jadi intinya bahagia, kerja keras, sukses dan sejahtera. Kalau lihat di World Happiness Index juga sama kan, kalau kita lihat bahwa Amerika jauh lebih kaya daripada Finland, Amerika jauh lebih kaya daripada Australia dan New Zealand, tetapi kebahagiaannya di bawah. Amerika lebih jauh lebih kaya dibandingkan dengan Kanada. DKI PAD-nya jauh lebih banyak dengan Papua Barat, ya, Maluku Utara, Kalimantan Utara, tapi mereka lebih bahagia. Jadi yang dicari apa? Apa sih yang dicari dalam hidup? Bahagia dunia akhirat kan? Bahagia lahir batin. Buat apa? Banyak pendapatan, banyak penghasilan, tapi sakit-sakitan, pengeluarannya juga banyak. Apalagi udah ada warning loh, 1 dari 3 anak Indonesia itu mengalami gangguan mental. Ya. Itu baru anak, saya belum buka yang orang dewasa. Oke, simpulannya bahwa nilai demokrasi mengajak kita untuk berbisnis yang bertanggung jawab, berorientasi untuk kesejahteraan pribadi dan orang banyak. Pancasila selalu memerintahkan kita untuk menjadi kaya, tapi tidak boleh melihat orang sekitar kita miskin. Itu amanah Pancasila. Nilai kesamaan derajat mengajak kita untuk berbisnis yang inklusif dan tidak diskriminatif. Nilai ketaatan hukum mengajak kita berbisnis yang patuh hukum dan tidak berperilaku koruptif. Percayalah rekan-rekan, sekali saja rekan-rekan coba menyimpang, itu akan ketagihan. Karena akan merasa dipermudah pada saat itu. Ingat resiko ya, ke depan. Ya. Ini kan mungkin aja pada saat itu rekan-rekan masih dikasih pertolongan dari Tuhan, diamankan. Kan nggak tahu hari naasnya kapan. Jadi ya sudah hindarilah itu namanya yang berperilaku koruptif. Apalagi ngentit pendapatan yang seharusnya bukan hak kita, yang harusnya kita bagi. Ya. Dan satu lagi, landasi bisnis kita dengan kebahagiaan. Temukan kebahagiaan di dalam hati Anda, di dalam diri Anda, karena konstitusi kita juga berbicara soal kebahagiaan. Siapa yang bisa menemukan kebahagiaan? Anda sendiri, bukan saya. Mana yang pas buat saya belum tentu pas buat Anda.